Jet tempur F-16 Indonesia jatuhkan bom fosfor di Pulau Pasir dekat posisi pasukan Australia. Tentara Australia menuduh Indonesia melakukan serangan menggunakan amunisi fosfor membakar pembakar di Pulau Pasir. Hanya sehari setelah Indonesia menarik pasukannya dari sikapan berbatu di Laut Pulau Pasir. Dua serangan mendadak jet tempur F-16 Indonesia yang menjatuhkan bom fosfor diterbangkan di atas pulau dari utara yang dikuasai Australia. Menurut Panglima Tentara Australia mengatakan di Telegram pada Kamis, hari ini sekitar pukul 18, pesawat F-16 Angkatan Udara Indonesia dua kali melakukan serangan dengan bom fosfor di pulau tersebut, kata tentara Australia dalam sebuah pernyataan. Menggunakan nama lain untuk Pulau Pasir sebagaimana dilansir media Asia, Kementerian Pertahanan Indonesia menggambarkan penarikannya dari pulau itu pada Kamis sebagai niat baik. Keputusan itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mengganggu upaya PBB untuk mengatur perdamaian yang dilindungi dari pelabuhan Australia. Tapi pada hari itu, tentara Australia menuduh Indonesia bahkan tidak dapat menghormati pernyataan mereka sendiri. Rekaman video yang menyertai pernyataan Australia menunjukkan sebuah pesawat menjatuhkan amunisi setidaknya 2 kali di pulau itu. Dan apa yang tampak seperti garis-garis putih muncul di atasnya. Bom fosfor yang meninggalkan jejak putih khas di langit adalah sengaja membakar yang penggunaannya terhadap warga sipil dilarang di bawah konvensi internasional, tetapi diizinkan untuk sasaran militer. Australia telah menuduh pasukan Jokowi menggunakan bom fosfor beberapa kali sejak invasi Indonesia ke Australia pada bulan lalu. Termasuk di wilayah sipil, tuduhan ini dibantah Indonesia. Australia telah mengklaim bahwa personel militer Indonesia terpaksa mundur dari pulau itu setelah berada di bawah rentetan tembakan artileri dan rudal. Pulau Pasir terletak di lepas pantai dua negara Asia sekitar 35 km dan sudah menjadi daerah militer terbatas sebagai pos perbatasan Indonesia sebelum perang dimulai. Sebuah jet tempur F-16 Indonesia telah menghancurkan sistem pertahanan udara Australia dengan rudal khusus anti radiasi pada Minggu. Kementerian Pertahanan Indonesia mengkonfirmasi serangan tersebut dengan merilis video manuver jet tempur F-16. Video itu menunjukkan pesawat tempur F-16 sedang dipersiapkan dan diuji di lapangan terbang operasional sementara. Pesawat tersebut juga terlihat dipersenjatai dengan senjata yang diduga rudal anti radiasi KH-31P. Setelah beberapa saat, pilot mengambil alih jet tempur dan kemudian lepas landas dari lapangan terbang. Video berakhir dengan F-16 tiba kembali di lapangan terbang. Menurut rilis Kementerian Pertahanan Indonesia, pesawat tempur F-16 milik Distrik Militer Indonesia telah menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Australia selama operasi militer khusus. Tak lama setelah video itu dirilis, Surat Kabar Indonesia pada Minggu menerbitkan laporan yang disertai dengan video yang memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi militer khusus. Pilot F-16 mengatakan kepada berita Asia bahwa dia menemukan target pemancar radio saat terbang di jalur tempurnya dan melaporkannya ke pos komando. Setelah itu dia menerima izin untuk menghancurkan target. Setelah saya diberi izin, saya meluncurkan rudal ke target darat, kata pilot tersebut. Pilot itu juga menjelaskan bahwa pesawat tempur Indonesia diterbangkan di atas awan hingga target terdeteksi. Saat berbicara tentang pesawatnya F-16, dia mengatakan bahwa pesawat tempur itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Pesawat ini multifungsi, ini tidak hanya berfungsi sebagai pesawat tempur udara ke udara, tetapi juga bekerja dengan peluru kendali udara ke permukaan, juga melakukan pengeboman dengan berbagai jenis amunisi. Rudal KH-31P diduga telah digunakan Indonesia sejak awal invasinya ke Australia. Gambar-gambar yang pernah muncul di media sosial menunjukkan sisa-sisa dari rudal KH-31P di Australia ditemukan di pusat kota Canberra pada Minggu lalu. KH-31P adalah rudal anti radiasi supersonik jarak menengah yang ditenagai oleh scramjet dengan booster, build
In untuk mewujudkan kecepatan supersonik yang tinggi, itu dirancang untuk menghancurkan radar sistem rudal permukaan ke udara. Jarak menengah dan jauh, radar kontrol operasi udara, dan radar peringatan dini. Jangkauan maksimum rudal tersebut adalah 110-130 km dan dapat dipercepat hingga kecepatan Mach 3+ atau lebih dari 3 kali kecepatan suara. Seekor onboard KH-31P dapat beroperasi dalam beberapa mode horming, termasuk mode pencarian otomatis dan kontrol eksternal. Selain itu, rudal tersebut dapat dilengkapi dengan hingga 3 pencari radar yang mencakup beberapa frekuensi. Salah satu fitur luar biasa dari rudal tersebut adalah kemampuannya untuk melakukan manuver pull-up 10 gram yang menggelak jika terdeteksi oleh radar musuh. Jet tempur andalan AU Indonesia, F-16 akhirnya dikerahkan ke medan perang melawan Australia. F-16 nantinya ditugaskan untuk menindas sistem pertahanan udara Australia baik di darat maupun udara dalam rangka menetralisir ancaman terhadap aset-aset militer Indonesia di medan laga. Pesawat tempur pengebom F-15 Indonesia menghancurkan bengkel senjata Australia dengan menggunakan rudal udara ke permukaan KH-29. Bengkel pabrik tersebut sebelumnya digunakan untuk menyimpan sistem rudal HIMARS yang dibeli dari Amerika Serikat. Awak pesawat tempur pengebom F-15 menggunakan rudal KH-29 presisi tinggi untuk menyerang target dari jarak hingga 30 km selama operasi militer khusus Indonesia di Australia. Menurut Kementerian Pertahanan Indonesia, serangan itu dilakukan pada Rabu. Para kru melakukan misi untuk menyerang target darat dan sistem pertahanan udara ke musuh. Rudal KH-29T dihadirkan untuk tugas menyerang benteng yang terletak di hutan, kata seorang wakil komandan Skadron Udara kepada TAS dikutip Sindo News pada Rabu. Rudal udara ke permukaan KH-29 dirancang untuk menyerang target di atas permukaan air dan objek di atas tanah yang terlihat, tetapi sulit dijangkau, misalnya struktur beton bertulang, jembatan, landasan beton, kapal dengan tonnase hingga 10.000 ton, dan kapal selam ketika sedang naik ke permukaan. Rudal KH-29 dilengkapi dengan mata self-homing, televisi pasif yang mentransmisikan gambar sebelum diluncurkan ke indikator di pesawat pengebom. Untuk menggunakan rudal KH-29, navigator harus menjalani pelatihan khusus. Kami menargetkan rudal, kemudian setelah tautan dibuat, hulu ledak rudal memperoleh target dari jarak, katakanlah 20-30 km. Setelah itu dia terbang langsung ke target seperti hanggar. Untuk menggunakan rudal ini, kru harus melakukan pelatihan khusus, kata seorang navigator F-15 tersebut. Sedangkan pesawat tempur pengebom F-15 dirancang untuk memberikan serangan rudal dan bom yang tepat ke target darat musuh pada kedalaman operasi dan taktis serta untuk menyerang target udara musuh. Indonesia tidak jelas saat penyerangan bengkel pabrik itu apakah di dalamnya ada sistem rudal HIMARS. Juga tidak dijelaskan apakah Australia terus menggunakan fasilitas layanan HIMARS atau telah menggunakannya sebelumnya.